Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di kajian Islami bersama Gen Hijrah. Kali ini kita akan membahas pembahasan mengenai toleransi dan pemurtadan bersama Ustadz Ari Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih, Ustadz? Alhamdulillah ala kulli hal. Ada batuk? Semoga cepat membaik ya, Ustadz ya. Amin, amin, amin. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang toleransi dan pemurtadan karena pembahasannya itu kan masih sama kayak yang sebelumnya, cuman ini dilanjut lagi gitu, Ustadz. Ya. Nah, karena ini tuh ada beberapa request pertanyaan lagi, makanya dilanjutin gitu, Ustadz. Oke, baik. Jadi, kalau untuk orang yang murtad itu, apakah bisa disebut juga sebagai pengkhianat agama, Ustadz? Apakah orang yang murtad itu bisa disebut pengkhianat agama ya? Ya, mau disebut pengkhianat atau tidak ya, orang yang murtad itu intinya harus diajak lagi masuk ke Islam, ditanyakan permasalahannya apa. Kalau tidak mau, maka dia itu bisa dibunuh. Dalam pengertian jika kebijakannya dari pemerintahan Islam, gitulah. Jadi mau disebut pengkhianat atau bukan, yang jelas dia itu harus dibunuh kalau memang tidak mau kembali ke agama Islam dalam konteks pemerintahan Islam. Ya. Kalau kondisi zahir maupun kasus seperti apa atau tingkatan yang bagaimana seorang yang murtad itu bisa dihukum mati di negara Islam? Ya, itu nanti ditetapkannya oleh, sama saja, ada nanti persidangannya. Lalu nanti diajak dulu kembali ya oleh hakim itu, ditelaah permasalahannya apa dan lain sebagainya, sampai nanti diputuskan dalam persidangan itu. Jadi tidak lantas serta-merta diputuskan begitu saja, tapi ada persidangan. Begitupun tentang permasalahan hukum potong tangan misalnya bagi pencuri. Ya. Maka nanti juga disidangkan dulu ya. Ada ya seperti pengacaranya, ada yang jaksanya, hakimnya seperti apa, sudah nisab juga atau belum, dan lain sebagainya. Jadi itu tetap melalui suatu prosedur dalam pemerintahan Islam. Jadi tidak langsung begitu saja, enggak. Ada prosedurnya. Baik, Ustadz. Biasanya keyakinan dengan pemikiran yang seperti apa yang bisa menjerumuskan seorang muslim ini ke dalam kemurtadan? Pemikiran seperti apa yang bisa menjerumuskan seseorang pada kemurtadan? Ya. Ya gini, kalau pemikirannya itu berasal dari dirinya sendiri, dengan hasil bacanya, dengan hasil diskusinya. Kemudian dia punya satu pola pikir tertentu, punya keyakinan tertentu, yang itu menyimpang dari ajaran-ajaran Islam, dalam arti ketauhidan atau akidah Islamiyah. Ya, maka nanti pemikiran-pemikiran ini pasti bukan pemikiran biasa, tapi pemikiran-pemikiran yang radikal, yang mengakar. Atau justru ada orang lain yang menanamkan pola pikir itu kepada orang tersebut sebagai sebuah doktrin, sehingga dia terdoktrin. Dan pola pikir ini juga bukan pola pikir biasa, tapi pola pikir yang radikal. Karena akidah Islamiyah atau tauhid itu kan pembahasannya mengakar, ya, sebagai inti dari pergerakan muslim sebetulnya. Yang jadi masalah justru, tahu nggak dia bahwasanya pemikiran atau keyakinan seperti itu menyimpang dari aturan Islam atau dari akidah Islam. Nah, itu kan masalahnya. Ya. Khawatirnya dia tidak tahu dengan pola pikir seperti itu, dengan keyakinan seperti itu menyimpang dari akidah Islamiyah. Di situ apa? Nah gitu ya. Maka intinya tetap ngaji ini menjadi suatu hal yang sangat penting di situ. Bukan tidak boleh berpikir secara radikal, bukan. Bukan tidak boleh membaca filsafat-filsafat, bukan. Bukan tidak boleh berdiskusi dengan orang-orang, bukan. Silakan aja. Hanya dia mesti punya landasan yang kuat, dasar yang kuat, mempelajari akidah Islamiyah atau tauhid itu. Apabila seorang muslim Ustaz, tidak mengimani salah satu rukun iman, apakah dia sudah murtad? Misalkan dia nggak percaya adanya hari kiamat gitu. Ya, asalnya berarti dia percaya. Kemudian dia tidak percaya, maka itu disebut murtad. Tapi kalau asalnya tidak percaya dan konsisten pada ketidakpercayaan, ya kafir lain murtad itu. Karena murtad itu kan, irtidad itu kembali ke belakang. Dia sudah ke depan, berarti dia kembali ke belakang. Maka ketidakpercayaan kepada hal-hal yang mesti diimani dalam Islam itu, dia asalnya mengimani atau enggak.
Kalau asalnya tidak mengimani mah tadi disebut murtad ada kafir gitu ya. Baik. Biasanya nih Ustadz, ucapan seperti apakah yang membuat seorang muslim ini bisa berpredikat sebagai murtad? Ya, tentu ucapan-ucapan yang jelas, yang tegas, yang lugas. Misalnya, saya keluar dari agama Islam. Atau dia sendiri menyatakan saya murtad. Atau dia menyatakan saya sudah tidak mempercayai lagi syahadatain misalnya. Sebagai suatu keyakinan yang benar. Begitu ya. Atau saya pindah agama. Itu kan kata-kata yang tegas dan lugas. Sebagai isyarah pertanda atau dilalah bahwa dia itu sudah keluar dari Islam secara lisannya. Karena kan kita menghukumi secara lisannya. Walau alam hatinya. Yang jelas kalau lisannya sudah seperti itu, yaitu dohirnya dia sudah murtad. Bagaimanakah hukumnya bagi seorang muslimah yang dia itu mendeklarasikan bahwa dia tidak setuju dengan sunnah Rasulullah, misalkan poligami gitu Ustaz? Tidak setuju dengan sunnah Rasulullah, semisal poligami. Hukumnya bagaimana? Ya, tentang poligami itu juga sendiri sebetulnya hukumnya bukan sunnah. Dia boleh-boleh saja. Hukumnya boleh. Bukan sunnah dalam arti sunnah syariah. Kalau yang berpoligami dapat pahala, kalau yang tidak berpoligami tidak dapat pahala. Itu namanya sunnah syariah, nggak gitu. Tapi poligami itu hukumnya dibolehkan dalam Islam. Berdasarkan di Quran ya, di An-Nisa itu ayat keberapa? Ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a. Gitu. Nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan yang baik-baik. Itu 2, 3 atau 4. Kok satunya nggak ada? Di fankihu itu satunya. Nikahilah oleh kalian, itu sudah satu itu di situ. Nah, itu menunjukkan bolehnya berpoligami. Itu adalah kalamullah. Maka apabila ada yang menolak hal tersebut, menolak poligami yang dibolehkan dalam syariat Islam berdasarkan kalamullah, berarti dia menolak sebahagian dari kalamullah itu. Wah, itu bisakah disebut sebagai kafir? Ya, kafir amali, karena orang kafir kan menolak seluruh itu. Jadi amalnya seperti orang kafir. Apakah dia nanti berdosa? Jelas berdosa. Apakah nanti dia murtad? Ya, kita jangan langsung menghukumi murtad begitu kan gitu. Mungkin belum tahunya dia hikmah di balik poligami itu dan lain sebagainya ya. Jangan langsung seperti itu. Tapi kalau memang keyakinannya begitu kuat, pokoknya An-Nisa ayat 4 itu out of date, sudah ketinggalan zaman, sudah ditolak, berarti dia menolak sebagian Quran, ya maka dia termasuk kepada kekufuran. Selanjutnya Ustadz, bagaimana dengan kaum muslimin yang mengucapkan selamat hari raya untuk agama lain? Alasannya itu karena toleransi gitu. Tidak usah mengucapkan selamat pada agama lain dengan alasan toleransi, karena toleransi bukan begitu. Toleransi itu mesti dibedakan dengan pluralisme. Itu ada satu buku ya, bisa dibaca karangan Dr. Samsudin Arif. Judul bukunya Islam dan Diabolisme Intelektual. Di sana dibedakan antara pluralisme dengan toleransi. Kalau toleransi itu adalah hidup berdampingan. Orang yang beragama lain, gitu, hidup berdampingan, rukun, saling menghargai, tidak mengganggu ibadah-ibadahnya. Pokoknya bekerja sama lah. Nah, itu memang ajaran Islam. Itu kan yang kita lakukan begitu. Kalau tidak begitu ya orang-orang kafir di Bandung saja misalnya, itu kan tidak akan tenang hidupnya. Tapi kan nyatanya bisa ya. Ada sekolahnya, ada gerejanya. Itu namanya toleransi, karena Islam mengajarkan toleransi. Kalau pluralisme itu lebih dari toleransi. Dia hidup berdampingan, saling harga-menghargai, tapi punya etikod atau keyakinan bahwa agama yang dianut oleh orang lain itu sama benarnya dengan agama yang dianut oleh dirinya. Jadi menyatakan semua agama itu benar. Nah, itu pluralisme. Nah, itu di dalam Islam hukumnya haram tentu saja. Masa semua agama benar? Yang benar itu kan cuma satu dan satu-satunya. Yakni hanya Islam saja. Jadi tidak usahlah mengucapkan kata-kata seperti itu. Dan catatan, orang Islam yang tidak mengucapkan selamat Natal, misalnya selamat Hari Raya apa dan lain sebagainya, itu kadang dianggap tidak toleran ya. Terkadang gitu ya, tidak toleran. Salah, itu sudah toleran justru. Tapi kita tidak ingin terjebak dengan pluralisme. Menyatakan semua agama itu benar sehingga bisa diselamatkan. Kan kalaulah orang kafir misalnya tidak menyatakan kepada kita selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha, kan kita tidak menyebut mereka intoleran. Nah. Jadi
arti atau definisi tentang toleransi menurut Islam itu bagaimana? Iya, sebagaimana saya kutip di di buku Islam dan Diabolisme Intelektual karya Dr. Samsudin Arif ya. Dan itu pun takrif juga diungkapkan di buku tersebut bahwa toleransi itu adalah hidup berdampingan antara satu agama dengan agama yang lain, saling menghargai, tidak mengganggu, kan gitu, bekerja sama. Itu yang disebut dengan toleransi. Itu ajaran Islam. Memang seperti itu, Islam begitu dulu. Islam begitu dulu itu toleransi ajaran Islam. Tapi kalau nanti sudah melangkah lebih jauh dari situ, maksud lebih jauh itu adalah kita pun meyakini agama di luar Islam pun sama-sama benar. Nah, itu nanti disebutnya dengan pluralisme. Kalau semua agama itu benar dengan alasan itu, maka nanti akan banyak hujah-hujah yang harus kita ungkap pada orang yang beralasan seperti itu. Kenapa semua agama itu benar? Kalau semua agama itu benar, maka untuk apa ada dakwah? Nabi SAW menyatakan, aslim, taslam, masuk Islam kamu selamat. Nggak usah dong. Tidak usah masuk Islam juga kan selamat, kan sama-sama benar kalau sama-sama benar. Maka, nah orang-orang gini, orang-orang nanti di Kristen misalnya, ada kristenisasi. Orang Kristen ada kristenisasi kan, mendakwah. Untuk apa? Kan di luar Kristen juga harus dianggap benar. Pluralisme itu begitu. Orang Yahudi begitu, agama-agama lain begitu. Sehingga saya bertanya-tanya, pluralis, agamanya apa sih? Itu ya. Karena kalau Islam ini agama dakwah. Untuk apa berdakwah kalau semua benar? Kalau Kristen agama dakwah. Yahudi agama dakwah. Buktinya dalam Quran surah masih di Al-Baqarah ya, 135 kalau nggak salah. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka mengatakan, jadilah kamu Yahudi, kata orang Yahudi. Kata orang Kristen, jadilah kamu Kristen. Tahtadu, pasti kalian akan mendapatkan hidayah, jalan yang benar. Jadi mereka agama dakwah. Mu'adz bin Jabal itu pernah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikirim sebagai delegasi dakwah ke Yaman. Maka Nabi SAW menyatakan, Hei Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi satu tempat yang banyak ahli kitabnya di Yaman itu. Dalam arti maksud Nabi begini, kamu itu mesti mendakwahi mereka. Tapi jangan lupa mereka juga agama dakwah. Maka harus cantik dakwah itu seperti apa. Kan kalau dakwah itu saling ajak mengajak. Nah begitu. Jadi toleransi itu adalah memang ajaran Islam. Saling harga menghargai, bareng-bareng hidup. Itu namanya toleransi. Tapi kalau sudah menyatakan agama di luar Islam pun benar, itu pluralisme, itu jadi masalah itu. Bahkan saya mempertanyakan, pluralis agamanya apa kalau begitu? Gitu ya, Cak. Ya. Terus Ustadz, gimana kalau misalkan ada non-muslim nih mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang muslim? Itu cara kita menjawabnya itu gimana sih? Atau misalkan cara kita menyikapinya itu bagaimana? Itu dari dulu sudah begitu. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Kristen itu mengucapkan salam kepada orang Islam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Kulu, jawab saja oleh kalian, wa'alaikum. Waalaikum saja. Karena kata Nabi, hakikatnya mereka bukan mengucapkan assalamualaikum. Yang arti assalamualaikum itu kan semoga keselamatan terlimpah atasmu. Itu hakikatnya mereka mengatakan asamualaikum. Asamu itu racun atau kecelakaan. Maka Nabi jawab waalaikum. Jawab saja oleh kalian waalaikum. Kan suka ada ya orang-orang non-Islam, orang kafir bilang ke kita, Assalamualaikum, kita jawab saja dengan lantang, Waalaikum. Tapi kalau misalkan cuma ngangguk aja gitu, nggak apa-apa? Jawab Waalaikum. Karena nanti kan di dalam Quran juga disebutkan, balasan kebaikan itu kebaikan juga. Balasan keburukan itu adalah keburukan juga. Nah makanya nanti kita balas yang buruk itu dengan buruk lagi, yang baik itu dengan baik lagi. Ketika mereka hakikatnya menyatakan Assalamualaikum, semoga racun atas kalian, kita jangan diam saja dengan mengangguk. Kita balikan lagi, Waalaikum. Gitu jawabannya. Itu hadisnya jelas di Bukhari, di Muslim. Kalau misalkan dengan tradisi salam lintas agama nih Ustaz, kan banyak tuh yang pejabat yang Muslim, itu dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan, itu bagaimana sih Ustaz? Apakah emang diperbolehkan atau seperti apa? Jadi kita sebagai Muslim itu ya,
Mau apapun lah dia, apakah mau pejabat, dia mau rakyat, dia mau ustadz, dia mau mustami, atau dia mau ibu rumah tangga, atau ibu sosialita, yang jelas muslim, maka dia mesti bangga dengan identitas kemuslimannya. Iya. Mesti bangga dengan identitas kemuslimannya. Tidak usahlah mengambil salam-salam agama lain. Agama lain punya salam-salam kan, salam sejahtera dan lain sebagainya. Mereka punya ucapan-ucapan yang dianggap sakral di agama mereka. Kita nggak punya gitu. Ada. Ada, assalamualaikum itu kan ya. Maka di Quran surah Al-Kafirun, toleransinya itu adalah lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, silahkan, kita tidak akan ganggu. Bagiku agamaku, tapi kalian juga jangan sampai mengganggu kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat sakral dalam agama kita. Itu namanya toleransi. Jadi toleransi itu saling harga menghargai, tidak mengganggu, tapi tanpa harus meyakini agama di luar Islam itu benar. Itu namanya toleransi. Kalau sudah meyakini agama di luar Islam itu benar, itu namanya pluralisme. Sampai nanti ucapan-ucapan seperti tadi itu mesti diucapkan oleh kita dengan alasan toleransi. Salah hemat saya. Sudah saja bangga dengan kemuslimannya. Toh tidak akan, hemat saya, tidak akan ada orang non-muslim atau kafir ketika kita akan berpidato misalnya, lalu kita hanya mengucapkan assalamualaikum khususon kepada muslim, tanpa kita menyebut kalimat-kalimat yang lain ya di agama lain. Hemat saya tidak akan ada yang mengklaim bahwasanya kita itu intoleran. Enggak. Biasa aja kali gitu, GRW orang modernan. Itu, Cak. Lanjutnya Ustadz, perbuatan atau amal yang seperti apakah yang membuat seorang muslim itu sehingga layak dikatakan murtad? Amalan ya? Iya. Ya tentu kalau untuk kemurtadan ini kan mesti melalui suatu pengakuan jelas dari dirinya. Karena kita menghukumi dohir. Kalau murtad secara intikodi kan kita nggak tahu ya, etika dia seperti apa. Maka kita karena menghukumi dohir, ketika orang tersebut menyatakan saya sudah keluar dari Islam, saya sudah tidak meyakini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya sudah tidak meyakini lagi hal-hal yang mesti diimani dalam Islam, itu jelas kemurtadannya ketika dia sudah menampakkan dirinya itu. Karena kita menghukumi secara dohir. Gitu ya. Kalaupun tentang apa yang pernah saya terangkan bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man taraka sholata faqad kafaro misalnya, orang yang meninggalkan salat wajib maksudnya meskipun sekali dia sungguh telah kafir, berarti dia sudah murtad kan kalau begitu. Itu bukan dalam artian i'tiqadnya begitu, tapi orang yang tidak melakukan sholat wajib itu sama seperti perbuatan orang kafirnya. Tapi kalau dia meninggalkan sholat yang wajib itu dengan i'tikad bahwasanya sholat itu saya sudah anggap tidak wajib, nah itu i'tikadnya. Oke, selanjutnya nih Ustadz. Misalkan ada seorang muslim tidak menjalankan salah satu rukun Islam, contohnya kayak ibadah haji, apakah status dia masih muslim? Tergantung, dia tidak melakukan ibadah hajinya itu kenapa? Karena kan innamal a'malu binniyati, amal itu tergantung niat. Jadi yang disoroti di Islam itu tidak hanya sebatas amalnya, tapi juga dasar bagi amalnya itu apa. Tuh ya, bukan hanya amal, tapi dasar amalnya apa. Ketika dia tidak melakukan ibadah haji, itu kan amal. Amal itu bisa melakukan sesuatu, bisa meninggalkan sesuatu. Dia meninggalkan haji kan, dia beramal. Nah lantas apa dasarnya? Dia meninggalkan itu dikarenakan dia sudah tidak yakin lagi bahwa ibadah haji itu termasuk rukun Islam. Atau dia misalnya tidak melakukan ibadah haji itu karena memang belum saja, karena memang dia belum mampu. Karena ibadah haji atau umroh itu juga diwajibkan man istata'a ilaihi sabila di Quran kan, bagi orang yang sudah mampu ke sana, mampu segala-galanya. Makanya nanti yang kita soroti bukan hanya amalnya, tapi apa yang mendasari seseorang melakukan amal itu atau meninggalkan sesuatu. Itu tidak lantas disebut begitu. Kalau misalkan nih Ustadz, dia tuh udah mampu untuk melaksanakan haji secara finansialnya, keuangannya gitu. Tapi emang dalam hatinya dia tuh belum mau gitu, itu kayak gimana nih? Dia berdosa. Kalau belum mau. Tapi kalau i'tikadnya itu saya sudah tidak yakin bahwasanya itu diwajibkan, nah itu yang jadi masalah. Dia bisa kafir nantinya. Tapi kalau memang dia belum mau, ini al-jahlu saja, kebodohan. Makanya yang diwajibkan itu adalah thalabul ilminya. Supaya nanti dia mendapatkan, al-ilmu itu kan nurun, cahaya. Yang gelap, yang dia tidak tahu, poeknya gitu. Kan kalau di sini ruangan gelap, kita tidak tahu posisi Ica di mana, posisi Paul di mana, dan sebagainya. Tapi kalau ada cahaya terang, kita jadi tahu. Oh iya, tinggali apa? Tim kreatif, karena resep sigaki. Kan ini dikarenakan terang. Coba kalau gelap.
Kasep gelisna apal ti mana. Itu ya. Iya. Jadi karena dia al-jahlu nggak tahu mungkin gitu. Makanya dia harus talabul ilmi, nanti ada yang memberikan ilmu diibaratkan semacam cahaya sehingga dia tahu oh ini sudah wajib bagi saya. Itu ya. Kita tidak serta-merta menyatakan kafir, menyatakan murtad. Nggak begitu. Ya. Harus ditelaah dulu. Oke, selanjutnya nih Ustaz, kalau misalkan ada seorang muslim lagi apakah dia diperbolehkan untuk masuk ke dalam tempat ibadah agama lain? Muslim. Iya. Ya, kalau memang diperbolehkan oleh pengurusnya, kenapa tidak? Tapi kalau misalkan dari Islamnya sendiri emang memperbolehkan gitu kalau misalkan datang ke tempat ibadah yang lain. Bahkan bukan hanya datang ke tempat ibadah. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab dan juga zaman khalifah-khalifah yang lain, tempat ibadah agama lain dijadikan masjid. Ya, jadi bukan hanya sebatas boleh masuknya, bahkan statusnya dibuat masjid, dirubah jadi masjid. Gitu ya. Bisa, boleh. Sebagaimana orang non-muslim atau orang kafir masuk ke masjid, apakah boleh? Boleh. Cuman mau apa? Gitu kan? Iya. Apakah orang Islam boleh masuk ke gereja? Boleh-boleh saja kalau diperbolehkan. Cuman mau apa? Iya. Itu nanti innamal a'malu binniyat itu bukan hanya sebatas menyoroti amalnya, perbuatannya, tapi apa sih yang mendasari seseorang melakukan itu atau yang mendasari seseorang meninggalkan hal itu. Jika dasarnya itu adalah ketaatan aturan syariat, disebutnya amal soleh atau ibadah. Jika dasarnya itu menyimpang dari aturan syariat, disebutnya amal salah, disebutnya tidak layak disebut ibadah itu mah. Gitu ya. Jadi kalau disebutkan boleh tidaknya, boleh-boleh saja. Cuman mau apa? Terus kalau misalkan ada muslim nih dengan dia profesi sebagai kontraktor, misalkan mandor atau kuli bangunan yang membantu pembangunan tempat ibadah agama lain, itu bagaimana? Nah, itu yang disebut dengan toleransi. Silakan bekerja sama dalam hal bisnis, dalam hal bekerja dan lain sebagainya. Begitu silakan. Bukan hanya gini ya tuh ya, jangan meskipun fakta ya. Misalnya menjadi kuli bangunan untuk membangun gereja. Gini contoh yang ini mungkin supaya seimbang. Orang-orang non-muslim atau orang kafir jadi kuli bangunan membangun masjid gitu. Ya nggak apa-apa. Itu sebagai toleransinya itu di situ. Tapi jangan sampai ada kedoliman di situ. Nanti kan harus ada gajinya, harus ada hitung-hitungannya dan lain sebagainya. Maka harus bertindak adil. Muslim itu bertindak adil, bukan hanya kepada muslim lagi, tapi juga kepada umat non-Islam. Terus kalau misalkan untuk anak muda nih, apa hukumnya merayakan Valentine? Hukumnya merayakan Valentine rek naon atuh. Jadi dulu itu di hadis ada riwayat Imam Muslim kalau nggak salah. Di Madinah itu sudah ada semacam upacara keagamaan di Arab Jahiliyah namanya Nairuz dan Mihrojan. Nairuz dan Mihrojan ini perayaan awal tahun dan tengah tahun. Maka ketika Nabi hijrah ke sana, Nabi tanya, ada apa ini? Oh, ini Nairuz, ini Mihrojan. Kata Nabi, diganti-ganti. Allah menggantinya dengan yang lebih baik, yakni Idul Adha dan Idul Fitri. Gitu ya. Jadi kalaulah Valentine itu dirayakan oleh orang-orang non-muslim kan, dari sana asalnya, bukan dari Islam. Ya kalau memang itu dianggap oleh mereka itu kebaikan, itu berpahala, mengandung sejarah sakral tertentu, lakum dinukum waliyadin, ya silahkan aja tuh. Tapi kenapa kita jadi ikut-ikutan ke sana seolah-olah kita tidak punya hari-hari raya itu, seolah-olah kita tidak punya aturan Islam yang saling memberi hadiah lah kalian sehingga timbul rasa cinta. Itu kan ada hadis Nabi begitu. Dan itu tidak ditentukan waktunya. Maka silahkan saja. Kan Valentine itu biasanya sok ngasih coklat atau hadiah gitu. Iya, kita ngasih coklat tunggal poe atau nggak harus nunggu ya. Tidak harus nunggu. Seperti halnya hadiah ulang tahun. Kenapa memberikan hadiah itu di hari kelahiran dia? Kan gitu. Iya, seminggu sekali itu bagus saya kira. Itu ya. Itu hadiah namanya, boleh. Terus bagaimanakah cara kita menunjukkan akhlak yang tepat terhadap penganut agama lain? Akhlak yang tepat kepada penganut agama lainnya itu toleransi itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana sih perilaku keseharian Nabi. Maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha di Bukhari itu, kana khuluquhul Qur'ana.
Akhlak Nabi itu adalah Quran. Dari situ kita mengenal istilah Quran berjalan. Jadi akhlak itu berkaitan dengan perilaku manusia. Ya. Kalau adab itu berkaitan dengan aturan-aturannya. Maka dari itu, kalau membahas adab, tidak ada adab jelek. Adab itu semuanya pasti baik. Masa ada aturan yang jelek? Aturan Islam nggak ada kan? Tapi kalau berbicara akhlak, ada akhlak yang baik, ada akhlak yang jelek, yang buruk. Karena akhlak itu sudah tidak berbicara aturan. Akhlak itu berbicara tentang perbuatan manusia yang sudah jadi kebiasaan atau habit. Makanya ketika disebutkan bagaimana perilaku Nabi, karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu Quran, menunjukkan bahwa aturan-aturan Islam ini, adab-adab Islam yang di Quran itu oleh Nabi itu direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana misalnya Nabi itu bersosialisasi dengan orang-orang kafir musyrik di Madinah, dengan orang-orang Yahudi bahkan di Madinah sebelum mereka berkhianat. Itu hidup biasa. Mengadakan perjanjian, hidup seperti biasa, jadi berdagang dan lain sebagainya, biasa aja, saling hormat menghormati. Bahkan ada seorang anak Yahudi yang sakit oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditengok, bukan hanya sebatas nengok, tapi Nabi mengajaknya masuk Islam, karena Islam agama dakwah kan, gitu. Jadi bersosialisasi seperti biasa, bahkan harus adil, ya, baik sesama Muslim ataupun kepada orang kafir, semuanya harus diperlakukan secara adil. Itu akhlak kita begitu. Selanjutnya nih Ustadz, sikap seperti apakah yang harus diambil bagi seorang anak yang beragama Islam, namun dia diancam dengan kekerasan atau diusir dari rumah orang tuanya untuk pindah agama, sedangkan di hati anak tersebut itu beriman terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi dulu di zaman di fase Makkah ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabat di situ, itu ketika diperintahkan hijrah ke Madinah itu kan harus ada pengorbanan yang mereka lakukan demi mempertahankan keimanannya, juga demi untuk sami'na wa ata'na. Yang mereka tinggalkan itu bisa anak-anaknya, bisa ibu bapaknya, bisa pekerjaannya. Apalagi zaman kita sekarang kan cari kerja susah. Ini sudah dapat harus ditinggalkan, rela tuh. Nah itu kan. Jadi yang namanya peribadatan untuk mempertahankan akidah Islamiyah agar kita bisa ibadah dengan tenang, itu mesti ada yang memang dikorbankan. Hanya nanti setelah dia misalnya berhijrah, itu tetap saja akhlak Islam, adab Islam itu menjelaskan bahwa di Quran tuh ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Jika ibu bapakmu itu memaksa kamu untuk menyekutukan aku, untuk berbuat syirik atau untuk murtad kan gitu, fala tuti'huma, kata Allah, jangan ditaati atuh. Masa yang ngajak kepada keburukan kita ikuti, ya jangan. Tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, bersahabatlah kamu di dunia dengan ibu bapakmu itu dengan cara yang baik. Tetap saja akhlak mah harus akhlak yang baik kepada ibu bapak, meskipun ibu bapak itu kafir, atau si ibu bapak itu menyuruh memaksa anaknya untuk murtad misalnya ya. Tetap saja jangan ditaati, tapi kita tetap berakhlak baik pada mereka. Jika kafirnya kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu yang kita bersosialisasi itu, kita bareng-bareng hidup bareng gitu ya, bekerja sama, itu namanya kafir dhimmi. Toleransi ada di situ. Tapi kalau kafirnya kafir harbi, ya harus dibunuh. Karena kalau tidak kita bunuh, mereka bunuh kita. Meskipun ibu bapak kita sendiri. Itu ya, nanti kafir itu kan ada beda-beda. Jadi toleransi itu nanti diterapkannya kemana itu ada. Tapi kalau misalkan dia kan di sini tuh diancam dengan kekerasan atau diusir gitu. Kalau misalkan dia tetap beragama Islam, terus gimana gitu? Karena iya kan diusir. Iya. Tidak gitu? Diusir saja, harus keluar, kabur we atuh. Kemudian diusir atuh, udah we keluar. Kalau masih sekolah gitu, Ustaz, gimana tuh? Anaknya masih sekolah mah belum akil balik. Iya. Atau belum akil balik mah mau lagi berontak. Maksudnya itu kayak yang sepantaran Ica gitu. Oh, jadi Ica masih muda maksudnya ya? Sepantaran Ica. Ya begitu. Jadi dia cari, makanya gini ya. Masih butuh. Islam itu menginginkan kesolehan
bukan hanya menginginkan kesolehan individual, tapi Islam itu mengharapkan kesolehan sosial. Maka kita ini mesti ada komunitas berjamaah, berjamiah agar kuat. Karena kalau memang kita benar tapi sendirian, melawan kesalahan yang banyak terorganisir, maka akan sulit kita menang. Ya. Ya, gitu maksud saya. Jadi dia hijrah itu dari satu tempat ke tempat lain, dari satu komunitas ke komunitas lain. Dia merapatlah ke ormas-ormas Islam besar, dia ngobrol di situ, bagaimana kondisinya dan lain sebagainya, itu solusi ada di situ. Karena Islam tidak mengharapkan kesolehan individual saja. Soleh sorangan, gitu, atau hari itu lobaannya, leh. Ya. Nah, makanya kita harus mencari sahabat itu orang-orang yang soleh, agar kita itu terbawa soleh. Kalau kita soleh sendiri, teman-teman kita saralah, kemungkinan besar kita terbawa arus jadi salah. Gitu ya saya. Ya. Jadi harus bergaulnya itulah dengan orang-orang yang tepat. Nanti solusi-solusi akan diberikan pada mereka. Yang penting jangan menggadaikan akidahnya. Jangan sampai dia murtad. Begitu. Bagaimanakah cara menepis bahaya laten pemurtadan dari agama lain, serta menguatkan iman kita agar tidak kalah atau goyah dengan kebutuhan lahir dan batin duniawi? Yang pertama itu, manusia itu harus sadar dulu bahwa dia itu diciptakan untuk diatur. Bukan untuk membuat aturan baru, bukan untuk mengkritisi aturan. Tapi manusia itu mesti sadar dia diciptakan itu untuk diatur. Dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Arti ibadah itu adalah taat aturan syariat. Maka dari itu, berarti tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentaati aturan syariat. Ya. Nah, aturan itu dibuat harus ada yang diatur. Ya. Dibuatlah yang diaturnya oleh Allah dengan menciptakan manusia dan jin. Dari situ, secara singkat kita bisa ambil kesimpulan, kita harus sadar dulu bahwa kita diciptakan untuk diatur. Setelah sadar, kita harus tahu kewajiban kita selama hidup itu apa, yakni mentaati aturan itu. Karena arti ibadah itu kan mentaati aturan itu. Selebihnya yang ketiga, maka dia mesti berusaha mencari tahu aturannya itu. Karena kalau orang itu sadar dia diciptakan untuk diatur, kemudian dia tahu kewajibannya mentaati aturan itu, kalau dia tidak tahu aturannya mau taat aturan bagaimana? Maka dari itu usaha manusia untuk mengetahui aturan syariat itu menjadi wajib hukumnya. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib agar tahu aturan syariat itu. Dari kesadaran, kemudian kewajiban, dan juga usaha untuk mengetahui hukum syariat itu, diharapkan nanti menjadi manusia yang samina wa ata'na. Arti samina wa ata'na itu, saya paham, saya tahu, saya mengerti, dan saya siap untuk mentaatinya. Kan itu? Jadi samina wa ata'na itu mesti diawali dengan kesadaran, tahu kewajiban, dia pun harus thalabul ilmi. Dari situ kan? Ya. Nah, maka nanti aturan-aturan Islam itulah yang harus kita taati itu sebagai ibadah tadi itu. Tadi kumaha teh? Poho deui pertanyaanna. Menepis bahaya laten pemurtadan dari agama lain. Maka nanti kita akan tahu aturan Islam teh seperti apa. Yang disebut pemurtadan itu nanti gerakannya seperti apa. Itu kan ada di aturan-aturan Islam. Diungkap. Misal ini, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dulu untuk gerakan pemurtadan, itu mereka mengirim delegasi-delegasi untuk masuk pura-pura masuk Islam. Disebutlah munafik. Diajakan lagi itu orang-orang yang sudah masuk Islam itu untuk keluar dari Islam. Meskipun tidak masuk ke Yahudi, nggak apa-apa. No penting keluar dari Islam. Orang-orang Kristen juga sama dengan kristenisasinya, mereka menggencarkan seperti itu. Sampai ditegaskan dalam Quran. Quran itu aturan kan? Ya. Aturannya ketika kita pelajari kita tahu di Al-Baqarah ayat 109 misalnya. Di sana Allah berfirman, "Wadda katsirum min ahlil kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kufaron." Kebanyakan kafir ahli kitab itu menginginkan sekiranya mereka mengembalikan kalian setelah imannya kalian kepada kekufuran. Jadi gerakan-gerakan pemurtadan itu sudah dilakukan dari dulu.
Bahkan kalaulah memang kita tolabul ilmi di Qur'annya Al-Baqarah 109 sudah diungkapkan mereka inginnya memang begitu. Kita murtad keluar kembali. Kenapa sih mereka seperti itu? Hasadan min indi anfusihim, karena hasud yang ada dalam diri mereka sendiri. Mimba dimatabayana lahumul haq, setelah jelas kebenaran bagi mereka. Jadi kemurtadan yang mereka gencarkan itu sebetulnya mereka tahu bahwa Islam itu benar. Bukan Islam itu salah. Islam teh salah, makanya kamu keluar dari Islam. Bukan. Kamu keluar dari Islam. Nah, Islam teh benar. Gitu. Karena hasad tadi ya. Karena hasadan, hasud. Hasudnya dari mana? Ini kan yang ditunggu-tunggu itu, terutama oleh Yahudi. Nabi dan Rasul terakhir itu dari Bani Israel. Ternyata yang diutus adalah dari Bani Ismail. Tapi mereka tahu ini benar, ini Nabi, ini Rasul. Bahkan di Qur'annya sendiri disebutkan. Terutama ulama-ulama Yahudi. Juga ulama-ulama Kristen dari Najran. Di Qur'an sendiri diungkapkan. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Saya punya anak 3. Ini kalau 3 anak saya ini ada di kerumunan orang banyak, itu saya bisa dengan mudah mengenali ini anak saya, anak saya, anak saya. Makanya tuh bapak kabudakna tuh wawuh. Sampai seperti itu Quran menyatakan, mereka tahu betul Muhammad SAW itu Nabi dan Rasul. Karena di kitab mereka disebutkan begitu, ciri-cirinya dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, masuk Islam, mereka mengadakan gerakan-gerakan pemurtadan, berkolaborasi, berkonspirasi, ahli kitab, Yahudi Kristen, plus orang-orang musyrik. Agar keluar dari sini. Ahli kitab terutama, mereka mengadakan pemurtadan agar orang Islam ini kafir kembali, karena mereka tahu itu benar, bukan itu salah. Ya. Tadi situ kita jadi tahu. Ya, maka intinya seperti apa? Dikaji. Karena kita harus sadar, diciptakan untuk diatur itu. Kedua, kita punya kewajiban mentaati aturan itu. Ketiga, kita harus tahu aturannya seperti apa. Itu diungkap. Sehingga kita nanti tahu bahaya laten pemurtadan itu seperti apa. Oke Ustaz, terus gimana sih caranya menghimbau kerabat kita misalkan ada yang terlanjur murtad? Ya, sebagaimana yang sudah diterangkan bahwa orang yang murtad itu harus diajak kembali masuk Islam. Lalu ditanyakan apa penyebab murtadnya, kan gitu, supaya nanti kita bisa memberikan solusi bagi problematikanya. Karena saya pernah mengatakan kan, orang yang murtad itu pasti bukan karena menemukan cacat di Islamnya, bukan. Tapi karena faktor-faktor lain sehingga dia murtad itu. Maka harus diajak kembali, diajak diskusi apa problemnya gitu. Kalau dia mau masuk Islam, syukur alhamdulillah. Kalau tidak, kita sudah bahas syariat Islam itu kan bisa dibunuh. Jika dalam daulah Islamnya, tapi kalau dalam pemerintahan kita sekarang ini kan tidak serta-merta begitu, gitu ya. Itu yang pertama begitu. Jadi harus diajak lagi masuk Islam. Barakallah, terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya. Demikian teman-teman pembahasan tentang permurtadan dan toleransi. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dan didengarkan oleh kita semua bisa menjadi berkah dan bisa menjadi nilai ibadah untuk kita semua. Amin. Jika teman-teman terdapat saran atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman yang mau ngobrol langsung atau berdiskusi langsung dengan Ustadz, silahkan boleh banget untuk datang ke studio kami. Untuk alamatnya nanti akan dicantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.